Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Aulia, Koas Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mensimulasikan kuretase. Pertama, ketika pasien datang, saya akan melakukan senyum salam sapa kepada pasien dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum, perkenalkan saya Dr. Karisma. Pada siang hari ini saya dokter jaga di klinik ini. Lalu saya akan menanyakan identitas saya pasien. Selanjutnya melakukan pemeriksaan subjektif dan mendapatkan hasil berupa keluhan pasien, yaitu gusinya berdarah saat menyikat gigi dan giginya terasa kasar. Lalu pasien merasakan sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit sistemik dan pasien memiliki alergi obat Inzana. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan objektif. Pemeriksaan objektif didapatkan bleeding on probing dan pocket terdalamnya pada gigi 11 yaitu 4 mm dan pada gigi 21 5 mm. Setelah dilakukan pemeriksaan objektif, saya akan menentukan diagnosa. Di sini diagnosisnya adalah gingivitis, et causa, plak dan calculus. Sehingga saya merencanakan beberapa perawatan. Pertama, saya akan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasien. Di sini komunikasi yang saya jelaskan adalah pasien mengalami gingivitis atau peradangan pada gingiva sehingga menyebabkan perdarahan saat menyikat gigi. Ini disebabkan karena adanya plak dan kalkulus yang terjadi akibat kurang baiknya dalam menyikat gigi atau menjaga kebersihan rongga mulutnya. Sehingga saya menginformasikan kepada pasien bahwa ada beberapa perawatan yang dapat kita lakukan. Tahap pertama, fase inisial, yaitu scaling dan root planning. Lalu dilakukan evaluasi. Jika tidak ada perbaikan atau perubahan yang baik, maka dilakukan fase kedua, yaitu pembedahan. Di sini fase kedua yang saya ambil adalah kuretase untuk menghilangkan jaringan-jaringan nekrotik pada gingivanya. Setelah itu, saya melakukan evaluasi kembali. Ketika sudah didapatkan gingiva yang normal, yaitu berwarna pink pink coral, lalu juga teksturnya sudah stippling, maka dilanjutkan dengan fase maintenance, yaitu pemeliharaan, di mana saya akan mengedukasi juga kepada pasien tentang cara merawat kebersihan rongga mulut, cara menyikat gigi yang baik dan benar, makan makanan yang baik untuk kesehatan, lalu juga melakukan kontrol berkala selama setiap 6 bulan sekali. Setelah itu saya akan menjelaskan kepada pasien tentang prognosisnya, yaitu prognosis ini adalah excellent karena pasien tidak memiliki riwayat sakit sistemik, tidak ada kegoyahan, lalu pasien kooperatif, sehingga saya menentukan prognosis excellent. Setelah mendapatkan KIE dan pasien setuju untuk perawatan selanjutnya, saya akan memberikan informed consent yang perlu ditandatangani oleh pasien. Setelah informed consent, saya akan melakukan mencuci tangan sesuai dengan WHO dan menggunakan alat perlindungan diri. Selanjutnya saya akan melakukan mencuci tangan sesuai dengan WHO, di mana saya akan menggunakan hand rub. Pertama pada bagian telapak tangan, lalu pada bagian punggung tangan kanan dan kiri, lalu pada bagian sela-sela, lalu pada bagian lalu dengan gerakan mengunci. Setelah dengan gerakan mengunci, lalu itu ibu jari kanan dan kiri, lalu kuku-kuku. Setelah itu selesai mencuci tangan, saya akan menggunakan alat perlindungan diri, yaitu handscoon dan masker. Setelah menggunakan alat perlindungan diri, saya akan menyiapkan alat dan bahan. Di sini ada Nirbeacon diagnostic set berupa sonde, eskavator, pinset, dan kaca mulut. Setelah itu, saya akan menyiapkan kuret universal, lalu ada prop, lalu ada spatula dan stik kayu, lalu ada salin, alkohol, lalu ada kupek, lalu ada tampon, lalu atau kasa, lalu ada cotton roll, cotton pellet, lalu ada povidone iodine, lalu ada PHKin, iod gliserin, saliva ejector, speed injeksi, speed irigasi. Pertama saya akan melakukan probing kembali. Di sini
pada gigi satu-satunya saya lakukan probing dengan cara menyusuri pocket, mengelilingi, didapatkan pocket terdalamnya 4 mm, lalu gigi 21 dilakukan penyusuran, terdapat pocket terdalamnya 5 mm pada bagian distal. Saya akan melakukan asepsis pada lipatan mukobuccal gigi yang akan dilakukan kuretase menggunakan povidone iodine. Selanjutnya saya akan menganestesi dengan speed injeksi yang telah terisi pH kain. Dilakukan anestesi infiltrasi sebanyak 0,5 cc. Setelah dilakukan anestesi dan gigi sudah teranestesi, saya akan melakukan scaling dan root planning. Baru setelah itu saya akan melakukan kuretase. Dilakukan kuretase menggunakan kuret universal dengan cara memegang dengan posisi pens grab, modified pens grab dengan finger rest. Saya lakukan dengan cutting edge menghadap ke gingiva, kuret diletakkan di bagian terdalam pocket. Dilakukan penguretase dengan gerakan horizontal stroke. Dilakukan dan fiksasi pada bagian buccal dan palatalnya. Dilakukan dengan gerakan horizontal stroke sampai adanya darah segar yang keluar dan encer atau tidak ada jaringan granulasi atau jaringan nekrotiknya. Dilakukan. Setelah itu dilakukan irigasi dengan menggunakan salin. Setelah itu dilakukan massage untuk adaptasinya. Lalu dilakukan dep menggunakan kasa. Setelah darah sudah tidak keluar, maka dilakukan pemberian metronidazole gel. Di mana sebelumnya dilakukan isolasi terlebih dahulu menggunakan cotton roll. Dilakukan isolasi dulu menggunakan cotton roll dan dilakukan pemberian metronidazole gel. Lakukan pengaplikasian kupek di mana sebelumnya dilakukan manipulasi. Base dan katalis dicampur menjadi satu dengan perbandingan 1:1. Dilakukan pengadukan dengan cara memutar. Dilakukan sampai homogen. Setelah itu diambil semua dan tangan diberikan iod gliserin terlebih dahulu. Baru mengambil kupek. Perhatikan saat mengaplikasikan kupek ke dalam rongga mulut. Pastikan mengenai sepertiga servikal dan tidak mengenai bagian insisalnya. Pastikan jaringan bergerak dan jaringan tidak bergeraknya terbebas. Lalu tidak mengenai frenulum. Setelah diaplikasikan, lalu masas dengan mukosa ditekan-tekan agar bentuknya sesuai dengan relief dari mukosa itu sendiri. Lalu kelebihannya dilakukan pengurangan menggunakan ekskavator. Pada bagian interdental jangan lupa untuk dilakukan penekanan lebih sedikit agar hasil yang didapatkan maksimal dan tidak mudah lepas. Itu saya akan memberikan instruksi kepada pasien untuk pertama, tidak boleh memakan makanan yang terlalu lengket terlebih dahulu. Tidak boleh juga makan atau minuman yang terlalu panas atau panas. Lalu tidak boleh merokok, menjaga kebersihan rongga mulutnya agar selalu bersih. Lalu tidak boleh memainkan daerah yang sudah dilakukan penguretan. Dan pasien diinstruksikan untuk segera kembali jika kupek terlepas. Lalu kontrol kurang lebih 1 minggu setelah ini, dan pasien diinstruksikan untuk meminum obat yang diresepkan. Di sini medikasi yang diberikan adalah amoxicillin 500 mg 3 kali 1 atau 3 kali sehari 1 tablet, diberikan 15 tablet atau diminum selama 5 hari dan harus habis. Lalu untuk
Obat berikutnya yaitu N-Diclofenac tab 50 mg 3 kali 1 atau diminum 3 kali sehari atau seperlunya jika pasien merasakan sakit. Lalu saya akan menanyakan kepada pasien apakah ada pertanyaan atau tidak. Jika tidak, maka pasien dapat pulang. Terima kasih.